memohon pada Allah Ta'ala, Sang Pemberi ilmu, yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya di setiap saat. Fakta bahwa kita masih hidup, bernafas, ya, sebuah kehidupan itu keajaiban yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, dari mati, ya, kematian dalam hal tidak ada apa-apa menjadi punya kehidupan, menjadi bisa merasa dengan semua rasa yang ada, yang kaya, yang dia berikan. Kadang manis, kadang pahit, kadang asem gitu ya, kadang pedas. Tapi itulah kekayaan kehidupan, kekayaan dia Ta'ala gitu. Kita sedang mencicipi rasa dari kekaryaannya, dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya, dari asma-asmanya di muka bumi ini. Jadi semakin kaya rasa, semakin kita makin mengenal siapa sih Allah Ta'ala yang kita sembah setiap saat, yang kita meminta, yang kita menengadahkan tangan kepadanya, bahwa dia zat yang hidup, yang ada beneran gitu ya. Memang sekarang gaib, mata ini tidak bisa melihat, tapi hati bisa merasakan. Dan banyak kejadian keseharian kita sudah mulai bertestimoni, oh dia itu ada, dia itu ada. Nah hidup itu untuk membangun keyakinan itu. Allah itu ada. Dimulai dari situ. Banyak orang yang ateis sekarang gitu ya. Dari zaman dulu sih ya. Cuma ketika kita masih mau sholat, berarti ada nur Islam, dia memberikan cahaya keberserah dirian di situ. Ada hal yang patut kita syukuri dari hari ke hari. Maka kita syukuri juga hari ini kita berkumpul, dikumpulkan oleh Allah Ta'ala ya. Masih bersama-sama di penghujung tahun 2025 ya. Alhamdulillah um, kita hampir ya tiap minggu ya kita mencoba untuk meraba dia, mencoba untuk memahami dia melalui kalam-kalamnya, melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pertolongannya semata. Maka mari kita mulai dengan basmalah ya dan salawat pada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau saya salawat tuh ingat hadis yang berbunyi begini. Kira-kira begini ya intinya. Jadi satu salawat itu Allah ganjar dengan multiply beberapa kali salawat dengan kualitas salawat Allah alaih. Salawat dan sholat itu satu akar kata yang sama. Salawat, sholat. Jadi ada kita salawat tuh menghubungkan diri. Kita sholat juga menghubungkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi ada koneksi gitu. Salawat itu kita mencoba menghubungkan diri dengan Rasulullah SAW yang nurnya Nur Muhammad yang merupakan awal dari penciptaan, yang jasadnya turunnya terakhir dari semua konstelasi nabi-nabi gitu ya, yang memberkahi alam ini sampai meninggalnya itu ketika meninggal kota Madinah dilanda oleh kekeringan. Sampai ketika Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, itu makam Rasulullah dibuka deh langitnya gitu sehingga si langit masih bisa eh, seperti bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah SAW walaupun beliau sudah dikubur di bawah tanah, di dalam tanah. Jadi seolah-olah langit tuh bersedih gitu ya, beliau tidak ada sampai nggak mau hujan, kering lama tuh. Maka dibuka itu, dibikin atapnya dibuka sampai langit bisa seolah-olah mencium jasadnya Rasulullah SAW yang walaupun tidak langsung tapi di atas tanahnya. Kemudian hujan turun. Indah sekali itu cerita. Jadi alam pun menangis, menangisi orang-orang yang menjadi channel, yang menjadi, yang sudah terkoneksi. Dia jadi portal antara dirinya dengan Allah Ta'ala tuh saking nyambung banget ya. Jadi anugerah langit turun terus di titik itu sampai semesta bisa menikmati turunnya anugerah yang Allah berikan lewat insan itu. Nah, itulah sebenarnya suluk, ajakan suluk supaya kita bisa menjadi insan kamil seperti itu.
Insan-insan yang menjadi portal, menjadi sumber turunnya hidayah, rezeki, anugerah dari langit, ilmu turun, ya, pemahaman, hikmah, ya, ya rezeki bumi mah akan mengikuti itu otomatis karena salah satu hikmah Fas Adam alaihissalam adalah Adam itu ya bapak kita yang sudah dalam bentuk yang sempurna disujudi oleh para malaikat muqarrabun loh yang sujud tuh malaikat yang gedenya itu jenderal-jenderalnya ya jadi kalau jenderalnya sujud ya pasti bawahannya ikutin ya disujudkan ketika kan nggak bisa nyebutin asma ukullah gitu itu ilmu jadi yang membuat kita mulia mestinya kalau kita ingin disujudi jadi kehidupan sujud sama kita bukan kita sujud-sujud nyembah-nyembah dunia nyarinya wah itu salah itu jadi kita masalah penghasilan rezeki kayak gitu itu sudah dituliskan di 120 hari dan semestinya cara mengambilnya tuh dengan dignity gitu dengan mulia. Kenapa kok sulit? Nah, mesti ada masalah kita di hati kita. Kenapa rezekinya nggak ngalir? Mestinya bahkan yang dijamin oleh Allah Ta'ala, dabah itu semakin kewalahan mengangkut rezekinya karena sebenarnya berlimpah. Berlimpah tuh relatif ya, karena warna kehidupan orang-orang harus dibaca tuh. Jangan-jangan hawa nafsu yang membawa kita pengen ini, pengen itu, padahal seperti Rasulullah SAW lah. Beliau tahu warna kehidupan apa yang harus beliau jalankan. Jadi walaupun ditawari oleh malaikat ya yang nawarkan, itu bukit diubah jadi emas bagaimana gitu. Dikasih itu. Kalau bilang iya, kan kalau kita sekarang kan bisa untuk dakwah, bikin center ini, center itu. Di 50 negara, wah kan gitu kan. Emas tuh bukit. Beliau tidak. Beliau memilih sehari makan, sehari lapar. Ada nggak di sini? Sehari makan, sehari lapar. Bukan karena tidak punya makanan. Istrinya bilang, ya Rasulullah kita hari ini nggak ada makanan. Bukan panik, bukan apa, ya sudah. Beliau dengan tenang hari ini kita sahur. Itu warna kehidupan Rasulullah SAW. Pernah ya suatu hari istrinya minta, salah satu istrinya meminta ini bisa nggak apa biaya untuk belanja dinaikin gitu karena kurang banget banyak mepet. Jawabannya ya, kalau kau tidak puas dengan kehidupan seperti ini cerai saya ceraikan gitu kalau karena inilah warna rumah tangga Rasulullah SAW serba mepet kadang puasa karena tidak ada makanan betulan ya ya jadi kalau masih ada makanan di kulkas ada sisa uang untuk nge-grab atau apapun itu kita tidak pernah dalam kondisi kelaparan yang sebenarnya gitu. Kalau dalam buku Ihya Ulumuddin ya orang yang lapar beneran nih bukan karena lapar sahur sehari terus nanti udah siap-siap buka makanan semeja tapi lapar bener karena memang gak ada makanan itu keinginan dia hanya akan puas hanya dengan makanan pokok jadi lapar beneran itu dia cuma pengen nasi aja bukanya jadi kalau lapar pengen buka sama apa mie goreng sama kue tiaw sama itu bukan itu bukan lapar beneran itu laparan yang sangat itu dia cuma menginginkan nasi buat ganjel gitu. Nah, kenapa kita ke sini? Karena kita kan banyak dihantui oleh kesulitan dalam kehidupan ya. Takut susah si hawa nafsu teh. Pengennya tuh semua enak, semua berjalan lancar, semua damai, semua. And that's not the way. Dalam suluk tuh kita harus berani menjelang bara api, menggenggamnya karena yang menyampaikan Allah Ta'ala. Berani menelan pil pahit. Berani harus kuat ya, meregang sakit, menahan derita, sabar dalam kesempitan, sabar dalam penantian, sabar ketika difitnah. Itu bagian dari suluk. Yang tanpa itu
benih-benih tertentu tidak akan tumbuh. Karena itulah di situ ada air-air pengetahuan yang disimpan di balik episode-episode kehidupan yang tampaknya menyakitkan sekalipun. Hari ini kita sesi penutup, sahabat-sahabat. Sesi penutup tentang Adam alaihissalam. Insya Allah tahun depan, which is minggu depan, kita akan mulai dengan hikmah Nabi Syeds alaihissalam. Nah, kita jarang mendengar hikmah Syeds alaihissalam. Ini bab kedua di Fusus Hikam. Ya, tapi sebelum itu kita coba kontemplasi ya tentang hikmah Adam alaihissalam, ketiadaan. Ketika Allah Ta'ala berkata, ya dia huwal hayyul qayyum. Allah tuh mencipta setiap saat. Setiap saat kita dalam ciptaan yang baru. Ya, cuma kita nggak ngeh, kita dicipta yang baru. And here's the thing about kita selalu dalam ciptaan yang baru. It means we're continually not exist. Make sense? Because we're always being created at all times. Allah Ta'ala, zat yang ada, selalu ada. Kita, entitas tak bernama, yang sebenarnya selalu dalam keadaan tiada. Jika Allah tidak ciptakan. Pemahaman itu groundbreaking banget deh. Kalau kita sadar posisi kita Bani Adam, sebenarnya nggak ada kita tuh. Setiap saat dalam ciptaan yang baru. And then kita lewat ilusi, dunia ini memang ilusinya kencang banget karena canggih sekali. Alam terjauh ya, tergelap, kurang canggih dibandingkan alam lain dalam tanda kutip ya. Kalau begitu masuk ke alam malakut, alam barzah, fenomenanya luar biasa. Makanya kesulitan di sini nggak ada apa-apanya dibanding sana. Ada hadis mengatakan setetes api neraka kalau sampai ke bumi hancur itu setetes. Itu sudah memberikan gambaran. Apapun yang kita hadapi di sini nggak ada apa-apanya dibanding realitas yang akan kita hadapi di malakut dan ya, alam-alam berikutnya. Disitulah makanya ketika Rasulullah bilang udah sabar aja gitu. Ketika ada sahabat yang mengeluh, hidupku kok susah, beliau kan merah padam wajahnya karena kesel, marah. Orang dulu tuh hanya untuk pertahankan, nggak mau menyembah tohut lain itu harus sampai dibayar dengan nyawanya. Ada zaman ketika di zaman Gubernur Daidanus misalnya di zamannya Nabi Jirjis Saint George itu dia mengumpulkan orang-orang di umum. Ini ada patung Apollo nih, dewa. Ayo semua berikrar di depan semua. Aku beriman pada hari gini. Jadi syahadatnya dalam tanda kutip kepada dewa Apollo harus diikrarkan di depan orang. Di depan orang banyak semua harus bersaksi. Yang nggak mau dihukum mati. Dan hukum matinya kejam sekali. Dan disaksikan banyak orang. Supaya jadi pelajaran buat yang lain. Supaya yang lain takut. Banyak yang lebih memilih mati loh. Luar biasa keimanannya. Saking nggak mau ngomong, enggak, saya nggak mau ngakuin itu sebagai Tuhan saya. Mati ya, tapi kalau kita hidup di zaman itu, jadi orang yang mana? Coba. Iman kita sekuat itukah? Nah, itu mungkin lebih memilih, udah yang penting selamat. Allah kan tahu apa isi hatiku. Udah bohong aja, aku beriman. Bisa kan gitu, cari selamat? Sama, kita juga cari selamat kebanyakan di sini tuh. Cari selamat tapi sambil menggadaikan iman. Udah terimalah, gede duitnya. Lumayan, sholat berantakan bentar nggak apa-apa gitu. Auzubillah. Jadi gini, kita yang nggak ada di setiap saat dalam ciptaan. Kalau dia menciptakan ya saya pasti dengan sebuah skema, pasti ada sebuah rencana tuh sebenarnya. Nggak asal Allah tuh menciptakan, nggak mungkin. Nggak ada yang batil. Nah sekarang kita sudah sesuai nanti hidup dengan fungsi ciptaan kita. Itu yang menjadi masalah. Itulah konsep amal soleh itu. Itu yang harus dibangun. Kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim? Karena itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nanti di surat Al-Baqarah kita lihat nikmat itu mempersyaratkan perjanjian. Orang baru mau diberi nikmat,
Tidak semua orang di Siratal Mustaqim, ya. Orang-orang yang di Siratal Mustaqim adalah orang-orang yang sudah janji sama Allah Ta'ala. Jadi sudah ikrar hatinya, aku mau diaturin hidupku. Inna sholati wa nusuki. Padahal itu statement di saat sholat tuh iftitah. Tapi tidak semua really mean what they say ketika sholat. Maka Allah tahu, ini mah cuma lip service, dia nggak akan turun pengaturannya. Tapi begitu dia datang hadir hatinya dengan sepenuh hati, ya Allah ambil alih hidupku, saya ingin hidup berdasarkan apa yang kau inginkan. Nah kalau udah gitu turun tuh, nah, oke, aku aturkan, nikmatnya mulai berjalan, dia mulai perlahan-lahan hidup menapaki amal-amal soleh dari saat ke saat. Amal soleh, soleh itu sesuai, ya. Jadi dia hidup sesuai dengan apa yang dia diciptakan untuk apa. Soleh, gitu. Setiap ciptaan, bayangkan, sepersekian detik itu ciptaan baru. Jadi ada, nggak ada. Itu bayangkan ya hebatnya kita hidup. Tapi kita kok kayak continuous begini, saya ngomong-ngomong begini kayak nggak ada matinya gitu kan. Padahal sepersekian detik dia, itulah hebatnya Allah. Makanya mudah buat Allah Ta'ala mencabut apa yang ada sebelumnya, yang ada, atau menyimpan yang tadi yang nggak ada jadi ada, itu karena setiap saat baru. Mudah buat Allah, yang tadinya nggak ada penyakit tiba-tiba ada, yang tadi ada jadi nggak ada, gitu ya. Masalah rezeki juga tadi nggak. Terus sekarang ketika seolah-olah permintaan kita kok nggak dibalas instan, ya nggak dijawab instan, nah itu yang menjadi permasalahan kita kan. Kita pusing membacanya, kenapa Allah mendelay ya doaku, ilmu. Nah, jadi kita perlu pemahaman, ya, karena kita perlu memahami dia gitu. Jadi kenapa, ya Allah? Nah, itu yang buat kenapa iman itu harus ada, nur iman. Untuk dihuda kan, sumah tadau. Ujung-ujungnya pengen ditunjuki, karena kita banyak bingungnya kok dalam hidup. Ya, bingung tuh ketika nggak ngerti, ya itu perlu petunjuk. Nggak paham, perlu ilmunya. Kuncinya takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Udah itu aja. Takwa itu dibangun dengan iman, amal soleh. Bangun dulu, pengen diatur Allah. Dia kasih nanti cahaya iman. Ya. Dengan cahaya iman, kita banyak dialog sama Allah Ta'ala. Dialog itu sambil membaca, dia tuh pengen apa ya saat ini. Itu nanti amalnya jadi kerjaannya jadi soleh gitu. Walaupun yang dilakukan pilihannya pilihan soleh. Yang sesuai. Allah pengen kamu ngerjain ini saat ini. Dan lain sebagainya. Itu ya. Ikuti saja hidup mengalir dari saat ke saat dengan demikian. Ya, jadi kita tidak ada, Mas, saya bayangin, dan selalu tidak ada sebenarnya, constantly non-existent kita itu. Karena dia setiap saat selalu dalam ciptaan. Ya, iya ya. Kalau dia selalu dalam ciptaan, berarti kita tuh nggak ada. Constantly, cuman dipinjamkan setiap saat. Bayangkan pemberiannya ya. Ya, kita dalam sebuah hidup yang melimpah sekali. Hanya untuk mensyukuri hidup saja udah. Kalau paham sadar itu ya udah, sebenarnya nggak minta yang lain, yang lain cuma jadikan aku seperti apa engkau inginkan. Saya sudah bisa hidup sih, udah makasih ya Allah, udah makasih banget ini diberi kehidupan. Sok sekarang engkau ingin aku ngapain. Nah, kehidupan tuh kompleks. Kita sudah berjalan sekian lama di muka bumi ini, sudah punya ini punya itu dalam tanda kutip ya, dikasih kemampuan ini itu. Ini buat apa ya Allah, tanya ya. Ini engkau kasih uang nih buat apa gitu, tanya 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 sebelum kita mengeksekusi, sebelum kita bikin skema dan lain sebagainya, tanya dulu, ya Allah mohon bimbing, karena ini punyamu, ya, punya dia, anak kita punya dia, pasangan kita punya dia, bisnis kita punya dia, badan kita punya dia, kehidupan kita nggak ada, nggak ini kita miliki sebenarnya, nggak ada sama sekali, 0,0000, nggak ada yang milik kita, semua dipinjamkan. Namanya dipinjemin, ya bersyukur dong, ya, pakai itu baik-baik sesuai dengan instruksi sang pemilik, and that's the way. Jadi kita nggak berasumsi, oh ini mungkin untuk ini, nggak, tanya dulu, bener buat itu,
ya. Nah, itu indahnya hidup bersama Allah. Itu indahnya hidup memahami bahwa kita Bani Adam. Jadi kita punya punya pemahaman yang dalam nih sekarang. Setahun ngaji tentang Adam alaihissalam, Bani Adam. Ya. Kemarin kita menyinggung kata Bani dari Ba ke Nun, ya kan? Apa itu Adam, ketiadaan. Jadi kita bangga loh jadi Bani Adam. Bangga tuh dalam arti aku punya Tuhan yang bikin aku ada setiap saat, yang mengurusiku. Jadi ketika kita bersaksi alastu birabbikum, kata Allah Ta'ala, bala syahid. Rob, itu sang pemelihara. Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai Rob, sang pemelihara. Jadi dia membutuhkan dalam tanda kutip ya, membutuhkan peliharaan dalam arti sang pemelihara itu berarti ada yang dipelihara. Ya. Jadi hidup ini ada yang melihara, ada yang menyirami, ada yang ya semua dipelihara kayak kita memelihara tumbuhan supaya tetap hidup kan. Itu udah diaturin airnya, derajat ah, kelembaban, panasnya, suhu dan lain sebagainya. Kita jalani kehidupan itu. Itu kenapa dikatakan tinta ciptaan sudah kering. Skema-skema pemeliharaan sudah diaturkan. Cuman nanti ada choices ya. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan yang mana. Nah, di antara kemungkinan itu ada kemungkinan yang terbaik. Itulah siratal mustaqim. Itu yang kita minta. Semoga sebelum kita dipanggil, ya, berpulang ke hadiratnya, selesai nih usia memakai jasad ini, kita sudah meraih yang terbaik yang Allah sudah tuliskan dalam takdir kehidupan kita. Ada tuh tulisannya sebenarnya. Rugi banget kalau nggak dapat yang terbaik di situ. Tapi nggak akan bisa tanpa Al-Quran, tanpa sholat, tanpa dituntun ke Siratul Mustaqim. Karena Siratul Mustaqim itulah takdir yang terbaik yang kita alami. Tapi sekali lagi, jangan bayangkan yang terbaik itu terbaik dalam versi syahwati atau hawa nafsu. Beda ya. Nah, itu perlunya eh, belajar suluk, belajar taubat, belajar Qurannya dan lain sebagainya. So, hari ini karena hari terakhir di penghujung tahun 2025, saya juga ingin mengundang sahabat-sahabat untuk berefleksi ya tentang ketiadaan, tentang Adam alaihissalam, tentang kehidupan, tentang sejauh ini sudah kemana, tentang ini kita hidup mau ngapain sih gitu ya. Siapa tahu ada yang nggak nyampe ke 2026. Ada beberapa yang sudah selesai jasadnya di tahun 2025. Sepertinya tinggal beberapa hari lagi, jangankan hari ya, detik juga mungkin belum nggak nyampe. Itu mentalitas seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau beliau wudhu tuh pucat selalu. Beliau takut antara tempat wudhu dan tempat sholat yang hanya beberapa langkah itu nggak nyampe. Kita mah jarang kayak gitu ya, kayaknya zikrul mautnya sampai dahsyat seperti itu. Hare-hare, wudhu, ya nanti itulah kalau mau dengan kesadaran takut ya, takut nggak nyampe gitu. Jadi buru-buru begitu datang sholat, wah sekarang misi keburu dicabut nyawa sebelumnya, dilama-lamain, tahu jauh nggak nyampe. Masalahnya gini, ketika dia datang si malaikat maut udah nggak bisa ditolak, nggak bisa di delay, selesai. Nah, jadi jangan tunda-tunda kebaikan, jangan tunda-tunda kata-kata baik yang kita belum sampaikan ya. Jangan tunda-tunda memberi maaf, ya maafkan, telepon, maafin ya, gitu ya. Telepon orang tua, maafin ya ma. Siapa tahu ada salah, siapa tahu terakhir hari ini. Nah kayak gitu-gitu jadikan sebuah hal yang biasa dalam arti biasa itu ritual, ritual dalam arti itu harus sudah melekat dalam keseharian supaya kita jangan takut mati ya karena itu betul pasti datang, maut itu pasti datang, kata Rasulullah begitu, itu kata Rasulullah ya, takutlah dengan apa yang ada setelah kematian. Masalahnya kan si jiwanya hidup terus ya, and forever gitu kalau kata Ibnu Arabi, selamanya gitu. Kita diciptakan hebat ya, jadi yang tadinya nggak ada terus dicipta untuk selamanya. That's a good news gitu ya.
Oke, kita buka sesi sharing session atau ya ada yang mau curhat atau berbagi perenungan ya jelang akhir 2025. Silakan sahabat-sahabat, langsung diambil. Silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Sedekahnya di-share saja. Kadang-kadang suka bisa membantu. Ada Ya, silakan. Ya, baik. Alhamdulillah. eh, recent bukan recent, beberapa tahun ya, ke belakang. Biasanya itu kan saya orang yang pandai berencana dan kebanyakan rencana saya berhasil, Hmm. tapi terus ditabrakkan sama realita, kok ada beberapa rencana yang tidak berhasil. Terus pada Mhm. akhirnya sekarang jadi kayak jadi jadi gitu sih. Alhamdulillah saya nggak tahu ke depannya mau gimana. Terus saya belajar embrace ketidaktahuan itu gitu ya udah lah, gitu. Biar di apa namanya, bisa aja gitu sama Tuhan. Tapi kadang-kadang Sorry Mbak, agak putus-putus ini pakai mic-nya. oh ya enggak, saya pakai ini. Ah, ah. Lepas ini dulu bentar. Supaya Oke, biar kedengeran jelas nggak ketangkap. teh? Nah, ini lebih jelas, Ya, lebih jelas. Yes, saya pakai gimana gimana? headset soalnya barusan. Hmm, hmm, Ya hmm. jadi biasanya kan saya orang yang sangat banyak berencana dan kebanyakan dari rencana saya tuh eh, terpenuhi lah gitu, hampir 100%. Hmm, Tapi beberapa tahun ini banyak rencana yang wah kayaknya nggak checklist nih gagal gitu. Terus pada hmm, akhirnya saya embrace, udahlah, eh, coba mengalir terus ya serahkan aja sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Terus eh, karena kita nggak tahu ke depannya kan gimana, karena kadang-kadang kalau misalnya hmm, saya minta ya Allah saya minta ini tapi terus ada yang ngebisikin emang itu yang terbaik gitu. Jadi hmm, hmm, jadi sekarang mintanya ya terserah engkau lah ya Allah gitu, tapi kadang-kadang itu juga apa ya, itu hampir sama dengan kayak eh, apa kayak bukan malas ya teh, kayak apa, kayak ya udah hidup apa adanya aja gitu. hmm, Yang di sisi lain jadi berasa kayak kok nggak ada usahanya sama sekali sih gitu. Jadi ya gitu sih, apa, belajar embrace segalanya tuh kita nggak tahu, terus pasrah. Tapi ada kalanya juga kayak nyalain diri sendiri, males banget sih gitu. Apa, jadi orang kok em, ya harus berencana gitu lah. Pokoknya gitulah teh. Gak jelas pokoknya. hmm, hmm. Jadi tuh kalau punya rencana tuh jadi jadi enak kan teh, kita tahu harus ngapain jadi harus berusaha gitu. Iya, Ketika iya. kita lagi berencana tuh jadi kayak hidup tuh kayak apa, zigzag urakan atau ya kayak Hmm, gitulah iya. gitu. Dan ada ketakutan dalam diri juga ketika Rencana itu tidak terjadi. terus kalau minta juga jadi kayak benar gitu ini yang Hmm, yang terbaik hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Ya, Gitu. ini yang paling nyaman apa? Karena beda-beda sih orang akan dari saat ke saat. Ini cocok dengan ini nanti hikmah Nabi Syed alaihissalam itu tentang minta dan tidak minta. Ada Hmm. orang-orang yang dalam makom kata Allah jangan minta, dia nggak minta. Hmm. Nanti satu saat itu ya, disimbolkan dalam kisah Ayub alaihissalam. Hmm. Ketika em, ujian itu menimpa, ya Ayub alaihissalam sama sekali tidak meminta agar itu dicabut. Jadi dia Iya. mendera itu sampai dijauhin sama semua orang ya, sampai katanya baunya tuh gitu ya, sampai kulitnya wah pokoknya
dia tidak meminta ya Allah sembuhkan, karena Allah ini kan nabi ya. Jadi dia tuh meminta apa yang Allah perintahkan sampai gitu. Jadi sampai satu titik Allah bilang sekarang berdoa minta kesembuhan gitu. Hmm, Jadi beda-beda dari saat ke saat. Jadi kita iya. nggak bisa yang permanen tidak meminta, nggak begitu. Mm, mm, Itu mm. walk with the flow. Kadang Allah bilang mintalah saat sekarang gitu. Kapan ingat kita nggak tahu. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Mm, Jadi itu mm. kondisi tidak meminta dan meminta itu juga minta sama Allah tuh kapan saya boleh minta, kapan saya harus diam dulu nih karena harus saya mendera ini. Nah Mm. itu. Jadi memang ada Ya, dua kondisi itu dalam kehidupan. ya Itu. sering juga sih. Mm. Mm, Kayak apa kayak across YouTube mm, YouTube video yang tentang kejawen lah, tentang apa mm. tasawuf. Dalam hening itu semuanya akan apa? Ya pokoknya hening aja, jangan banyak minta gitu. Betul, nanti akan terdengar suaranya dalam hening ya. Dan kita yang ribut tuh kan hawa nafsu dan lain sebagainya. But at some point ya, ketika Allah akan menyuruh kita minta. Hmm. Iya, Kapan itu baca? Makanya di ini diasah terus hati gitu. iya, iya betul. Terus gitu. Jadi kapan kita meminta pun sampai gitu ya, sampai Allah aturkan. Kalau kita ini, jadi pas gitu momennya. Gini, filosofi dalam meminta ya, kata Ibnu Arabi. Sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu, ya, itu objeknya itu sudah ada, Hmm. siap diberikan. Cuma begini, kadang-kadang terdistorsi oleh hawa nafsu dan jadi sebenarnya yang diri kita betul-betul inginkan itu objek itu A ya. Tapi begitu hawa nafsu mendistorsi, jadinya yang kita minta nggak sih objek itu ya, nggak A itu. Jadi A aksen, A double aksen gitu. Mepet-mepet, mirip-mirip sih, tapi bukan itu. Gitu. Nah Allah tuh ngasih yang sebenarnya, sebenarnya. Gitu ya. Hmm. Yang kita minta duit, yang kalau beri kedamaian. Sebenarnya kita minta kedamaian, misalnya lewat itu, Hmm. nah, gitu. Nah itu perlu pengetahuan untuk membongkar itu. Karena Allah selalu memberi yang hakikatnya. Tapi kita karena tidak paham, ya kan, kita minta perantara-perantara. Padahal kata Allah Hmm. itu tuh untuk itu, gitu. Ya kan? Kita suka nggak Iya, paham iya, itu. iya. Kita suka nggak paham itu. Nah, makanya itulah pengetahuan setetes teh ya dibanding sesamudra ya, pontang-panting. Allah kasih yang terbaik selalu. Kan kita nggak paham yang terbaiknya di detik ini apa kok kayaknya masih begini kehidupanku gitu kan. Kata Allah, lah justru ini ada yang harus tumbuh. Nah itu Bang. Itu enaknya itu eh, ilmu ya begitu terbuka petunjuk ya makanya ya Siratal Mustaqim itu emang benar itu yang kita minta ini mainannya apa sih. Ya Allah ajari aku bagaimana cara membaca kondisi ini gitu minta Hmm. kan ikro karena kan dari awal juga suruh baca ini cara bacanya gimana saya nggak tahu begitu bisa baca oh message-nya dapet itu tuh maksudnya tenang itu di situ zikir Allah Hmm. bizikrillah tatmainul qulub. Nyambung sama Allah karena Allah kasih kasih pengetahuan dirembeskan tuh, ditetesin. Ini loh, kamu dalam kondisi ini karena begini gini gini. Paham? Nggak ada ustadz yang ngomong, nggak ada nabi-nabi yang turun. Nabi-nabi udah nggak ada kan, tapi Allah bisa meneteskan pemahaman sesimpel itu, sehalus itu. Tapi itu memang harus bersih-bersih dulu. Takhali, ya tahali, tajalli. Jadi istighfar banyak-banyak sampai paham. Diajarin kok kehidupan tuh diajarin sama Allah. Spesifik kehidupan masing-masing, spesifik sekali. Gitu. Jadi paham kenapa ini kondisinya kayak begini ya. Jadi diajarin, Mbak, diajarin. Hmm. Jadi beda. Jadi kemudian eh, melangkah tuh jadi dengan oh ini ya beda kan ya. Kalau penuh Iya, ketidaktahuan tuh kayak dengan kita orang pasti. Iya. tersesat tuh kan, Iya. kan gak enak tuh. Mana ya kira culang cile karunya gitu. Kalau orang tersesat tuh gitu kan. Ini Iya. ngapain sih mau kemana? Bulak-balik dia ya. Kan kelihatan tuh kalau kita di terminal atau di stasiun orang tersesat bolak-balik 5 kali mau kemana itu? Waktu habis ya kan, tenaga. Dia nggak tahu mau pergi kemana.
Banyak yang tersesat seperti itu. Kemudian orang apa namanya menutupi ketersesatannya itu dengan mungkin aku gini-gini menyibuk-nyibukkan diri gitu. Tapi bukan dengan Hmm. panduannya. Ah, ambil aja the pleasure itu dia menenggelamkan diri dalam sekian banyak pleasure. Ngabisin waktu sama apa-apa biar lupa bahwa dia sedang Hmm. tersesat, ya kan? Karena tersesat itu tidak menyenangkan. Ya, ada getir gitu, ada takut gitu ya, pain ya biar lupa dia tenggelamkan diri udah mampirlah ke kedai ini makan sampai mabuk sampai apalah tidur di sana besoknya gitu lagi gitu dia lupa dia sedang tersesat padahal dia harus pergi ke suatu tempat a certain destination ya itu Allah kadang membangunkan dengan berbagai pengingat tentang kematian. Nah itu yang jangan kita lupa, hidup ada orientasinya, kita diberi nafas itu ada orientasi ya dari sang pencipta. Ya, jadi perkara yang tadi Mbak Ayu ini ya berdoa ini tadinya punya keinginan emang begitu nggak apa-apa berjalan aja dengan Hmm. saat ke saat Hmm. beda-beda kok nggak apa-apa. Ya. Sekarang lagi nggak dikasih aku aku jalani aja apa yang ada nah udah ngalir aja nanti Hmm. 5 jam lagi bisa beda kok dan itu maghrib udah Iya. bisa beda Hmm. zuhur masih begitu ya maghrib tiba-tiba Allah gitu. Udah gitu aja. Hmm. Jadi kita mengalir fokus ya ke saat ini, the present moment. Ingat, iblis akan menghalangi kita dari itu. Dari depan, belakang, kiri, kanan, gimana caranya supaya kita nggak fokus di saat ini. Hmm. Fokus di saat ini. Ya, jadi anak sang waktu. Waktu ke waktu. Jaga itu. Jaga itu jihad kita. Jadi supaya Betul. tidak kehilangan ya, momen sama Allah Ta'ala. Itu Mbak. Even dalam kebingungan itu, tetap itu ya serahkan sama Allah Ta'ala. Itu dalam Iya. pengaturannya. Ya, so it's okay, insya Allah, nggak apa-apa. Iya. Sebentar. Besok ngobrol lebih Alhamdulillah. banyak lagi. Ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Begitu. Makasih Mbak Ayu. Yang lain mungkin Ya, mau sama-sama. berbagi. Makasih juga, Teh. Iya, silakan. Iya, Mbak Dini, Mbak Alia, Mbak Ari. Langsung diambil saja, Mbak Esi, ya, Mbak Ade. Oh, ini ada dari Mbak Ade ya, chat. Sebentar. Mbak, mana Mbak? Hilang. Belum dalam berdoa saya selalu meminta atau memohon pada Allah agar senantiasa dalam pengaturan Allah. Tapi kadang-kadang kepikiran apakah doa saya seperti mengatur Allah, sementara Allah sudah punya rencana terbaik untuk kita. Nah, bahkan hal-hal seperti ini bicarakan sama dia ya. Ya Allah, maaf jika aku terdengar seolah-olah mendiktemu, aku tidak bermaksud demikian. Wah, indah kan? Bicarakan semua, bicarakan. Indah. Bangun intimasi sama Allah Ta'ala. Bangun kedekatan. Kayak gitu-gitu tuh dibicarakan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tuh sebenarnya punya keinginan, tapi aku khawatir jika ini seolah-olah mendiktemu. Tapi ya gimana ya, aku pengen banget sih ini. Gitu ngomong aja. Oh dia tahu sebenarnya dia tahu kamu tuh ngebet banget sama kayak gini. Tahu, dia tahu, 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 tahu. Cuma ketika kita bicara, oh kan dia jadi, hey, kita menjadi acknowledge dia ada. Itu yang dia sambut. Aku menjadi teman duduk dia yang mengingatku. Saat itu kita lagi zikir tuh, lagi ngomong begitu tuh. Ya Allah, sebenarnya ya aku pengen ini. Cuma aku malu ngomongnya. Tapi aku ngomong aja ya Allah ya. Nah gitu tuh ngomong sama Allah tuh kayak gitu. Lagi habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dalam hati, ya. Jangan keras-keras yang di sebelahmu. Dengerin. Ngomong keras-keras ya sendirian aja. Ya, tapi indah sekali. Itu ada kehangatan loh sahabat-sahabat. Ya kan? Ngobrol gitu aja karena dia ada. Dia mendengar. Kehadirannya itu yang mahal. Ketika kita memanggil dia dengan sungguh-sungguh, ya Allah, kan setiap kali kita bilang, ya Allah, dia tuh langsung hadir. Aku di sini hambaku. Oh, teman duduk loh. Oh, coba bayangkan figur
selebriti atau orang keren yang kita pengen duduk bersama. Itu kalau waktu Obama ke sini ke Amsterdam, makan malam bersama Obama 20.000. Cuma duduk itu nggak sendirian, round table, ya bayar. Cuma pengen makan, cuma ngobrol gitu. Allah cuma bilang ya Allah nggak pakai bayar. Bayar pakai apa lah? Wong kita entitas tak bernyawa, tak bernama, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Bayar pakai duitnya Allah. Mau bayar pakai apa? Bayar dengan ketaatan, bayar dengan ketundukan, bayar dengan hal yang dia tidak punya. Apa coba yang Allah tidak punya? Dia itu maha kaya, dia maha biasa, maha bisa, maha semuanya hebat. Yang dia tidak punya itu kefakiran. Dia jauh dari itu. Kita fakir. Kita butuh Allah. So stay in that state. Selalu dengungkan kefakiran. Butuh, saya tuh butuh Allah. Ya Allah, aku butuh engkau. Ya Allah, itu kan yang Rasulullah minta di awal waktu. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata. Karena aku selalu butuh engkau. Karena aku pengen selalu digendong engkau. Pengen disetirin hidup. Nggak mau nyetir sendiri ya Allah. Gitu. Aku butuh engkau. Itu, dengungkan itu. Panggil dia. Sesering mungkin. Zikron kasir. Ya Allah, aku butuh engkau. Ya Allah, dia hadir. Kehadirannya itu yang menjejak di dalam qalb, itu yang mengubah, itu yang menjadi menyiramkan pemahaman, shines a light upon us. Jadinya beda, hidup menjadi lebih bermakna dengan kehadirannya. Gitu. Ya, jadi Mbak Ade bawa itu sama Allah Ta'ala. Keraguan itu gimana ya, baiknya seperti apa ya? Dia akan definitely akan merespon itu. Itu janjinya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, aku akan ya, dia akan selalu merespon. Walau alam. Silakan. Yang lain atau si ada Mbak Ade mudah-mudahan membantu. Makasih Teh. Soalnya takut Eh, ini mengatur atau apa ya, sementara kan Allah udah nentuin, udah tertulis gitu Teh. Sementara kita kan seperti setiap doa tuh bilang, Allah jangan biarkan hamba melangkah tanpa pengaturan darimu. Ini udah minta tapi kok masih memohon lagi sih gitu. Itu yang kadang-kadang Iya, setelah selesai berdoa, ini kok kayaknya ngatur ya gitu. Jadi ada ketakutan itu Teh. iya. Nah itu bicarakan sama dia, Ta'ala. Karena esensinya tuh kita harus banyak-banyak doa kok. Disebutkan orang yang nggak berdoa tuh kayak sombong gitu. Orang yang sombong. Ya, Seperti apa, iya. berarti kayak meminta izin gitu sama Allah ya Teh. Iya, minta izin dan meminta apa ini udah bener ya Allah gitu. Jangan-jangan aku salah gitu. Ya dia yang tahu. Nggak ada Ya, satu makhluk pun yang tahu jawabannya. ya Gitu. kadang-kadang suka Hmm. kan lagi menghindari pertanyaan kenapa gitu kalau sama. Tapi kadang-kadang Allah udah Hmm. berusaha ini itu, kenapa ya masih gini? Habis itu astagfirullah. Allah kan udah gitu kan. Ah, Itu kadang-kadang gitu loh Teh. Kok nih Kak jadi iya, ngatur Allah sih? Perasaan itu masih suka gitu. Itu yang iya. ketakutan jadinya. Alhamdulillah, saya pikir itu sebuah ketakutan yang indah juga ya, bagus. Apa-apa jarang juga tuh orang yang nanya begini, udah ini jangan-jangan. Nah, itu artinya Nah, care itu. dengan perasaan Allah gitu. I think it's beautiful. Nggak apa-apa. Ya, but Ya, then again, tanya sama Allah tuh kayak gitu-gitu tuh, bahkan tentang garam aja tanya ya kan, kayak ya, gini-gini tuh ya, ya Allah, benernya nih kayak seperti ini, seperti itu. Nanti dia akan berunjamkan pemahaman itu di hati. ya, Walau alam. ya. Makasih Teh. Beautiful. Sama-sama Mbak Ade, Alhamdulillah. Iya, Oke, Tessa Alhamdulillah. boleh ya? Boleh, silakan, Oke, Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Silakan. saya itu sudah mencoba yang, tapi baru beberapa hari. Ingat kalimat kita harus berada di koordinat eh, Sirotol Mustaqim gitu ya. Jangan Mm-mm. melenceng berapa berapa derajat pun gitu kan. Ya. Eh, Hmm. entah ke kiri, entah ke kanan atau pokoknya kalau misalnya udah ini kembali lagi, kembali lagi. Nah, sudah saya coba ketika ada dorongan, saya kesel sama orang, saya tahan gitu ya. Enggak, enggak, enggak.
ini nanti keluar dari jalur itu. Ketika misalnya ada dorongan ingin, ya namanya di kerjaan kan suka ada jelek apa tuh saya tarik lagi gitu. Oh, alhamdulillah sih baru beberapa hari, tapi setelah itu melenceng lagi. Ada beberapa, tapi saya tarik lagi. Nah, saya juga, oh itu bagaimana ya caranya biar kita istiqomah, dan saya benar-benar tarik garis lurus ke Ka'bah gitu ya, tarik garis lurus Hmm. ke Ka'bah, jangan kemana-mana, jangan melenceng. Kalau ada apa-apa pun, sampai-sampai misalnya kalau saya mau ketemu silaturahim sama keluarga saya juga bilang gini, saya mau silaturahim sama keluarga saya niatnya adalah karena Allah silaturahim, jangan ada niatan apapun gitu ya. Terus mau ketemu dengan bapak kepala sekolah yang lama gitu ya kemarin ke Cianjur, saya juga bilang begitu, ya Allah semoga kami diberi keberkahan karena niat kami adalah seperti itu. Nah itu, tapi detik berikutnya beberapa ini terdistraction, ada teman-teman misalnya ngomong apa, aduh kok kok saya ke bawah lagi ya, tapi setelah itu suka ada penyesalan gitu, kok saya belum belum kuat ya, apakah Allah belum belum membimbing saya sepenuhnya atau bagaimana nih Teh Tessa. Tapi saya ingin gitu, saya tuh ingin terus di jalan yang itu, misalnya sedang sholat aja, sholat juga kan kadang orang sholat itu kan capek atau apa ya, terus saya usahain, tidak, hari ini kan saya sedang menghadap, saya sedang berada di jalannya gitu, jangan saya melenceng, manfaatkan karena saya nggak tahu waktu saya tinggal berapa ini lagi, seperti itu. Nah itu gimana nih Teh, biar biar aja gitu, jangan terdistraction lingkungan atau terdistraction siapa gitu, bahwa kita tetap ke situ, bahwa apa yang akan kita keluarkan adalah hal-hal baik, hal-hal buruk kita tahan, misalnya ada niat bahkan bukan lagi Ya, secara fisik ya, tapi secara lahiriah yang terbersit di batinnya pun dilurusin gitu, dilurusin, saya niatnya apa ya ini, sebentar gitu, jangan keluar dari jangan keluar dari garis ini. Nah seperti itu gimana nih Teh Tessa? ya, ya, kan namanya juga berjalan ya. Suluk, salik itu orang yang berjalan. Namanya juga berjalan belum nyampe berarti. Ya, jadi dalam suluk itu ada 3 tahapan. Nah, tahapan pertama harus balik modal dulu menjadi mutahharin awal. Ya, jadi takhali itu tahapan pembersihan. Tazkiyatun nafs itu dalam arti kita dengan pemahaman, aduh ini modal mesti balik dalam arti gini ya. Semua bayi yang terlahir fitrah itu adalah orang tuanya, ya gitu ya, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Kita sedang dalam keadaan dalam tahap-tahap, jadi kalau bulan yang bayi itu lahir keadaan fitrah itu seperti bulan purnama, cahaya imannya bersinar seperti itu, full moon, hatinya tuh bersinar seperti itu. Makanya bayi nggak ada yang apa namanya gelap apa ya, dia selalu ceria dan bahkan bisa ber apa komunikasi dengan malaikat, bisa karena dia masih terang, jadi malakut ke- terjangkau gitu ya, terbuka olehnya. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan kita diselubungi oleh 3 kegelapan, ya biiznillah qadarullah, dibuat lupa at certain point, makin menggelap yang tadinya jadi bulan sabit dan sampai completely eclipse gitu, bulan gerhana total, tidak ada nur iman gitu, sampai ada titik itu kemudian di Allah buka, dikembalikan lagi nur iman, tapi harus tumbuh itu, harus sampai balik modal lagi bulan purnama cahayanya, cahaya si hati bersinar seperti bulan purnama, itu baru tahapan awal, ya itu cahaya dari luar si kolb itu bercahaya kembali. Tahapan kedua, nah dari antara tahapan 1 sampai tahapan 2 itu namanya nafsu lawwamah. Bolak-balik, kadang itu tadi kadang sadar, kadang enggak, kadang sabar, kadang marah, kadang, nah itu yang digambarkan oleh Bu Lilis itu ya sedang alhamdulillah lagi berjalan ke situ. Karena ya dalam Al-Quran, jadi ada 3 jenis jiwa.
nafs al-marah ya, amarah bisu, bukan marah ya, amarah bisu. Amarah itu nafs yang eh, apa yang memimpin, menyuruh kepada keburukan. Jadi karena sudah diseliputi oleh kegelapan, jadi keinginannya, goalnya, motivasinya tuh buruk, buruk dalam pandangan Allah ya. Nah ini nih masalahnya, buruk dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Karena dalam pandangan manusia dia orang keren, hebat, followersnya banyak, sukses. Tapi di mata Allah itu dalam Al-Quran disebutnya orang yang katanya, oh, saya berbuat perbaikan di muka bumi, kata Allah enggak, kamu sedang berbuat kerusakan. Astagfirullah, itu sebuah keburukan di mata Allah. Itu ngerinya ya, itu ngerinya. Kita jangan salah hidup, jangan berasumsi, aku sedang berbuat kekaryaan, tapi kata Allah, bukan itu yang aku inginkan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang dia tidak inginkan, kita sedang berbuat kerusakan sebenarnya, walaupun di mata orang-orang itu adalah sebuah kekaryaan monumental. Bayangkan, bayangkan, renungkan ini. Ini perlunya amal soleh ya. Yang sesuai dengan kehendak Allah, kita mesti ngapain? Harus hidup tuh harus ngikutin skenario kita masing-masing. Kita punya skenario nih, work with that. Gitu. Jangan pakai skenario orang lain, nggak akan ya, skrip orang lain dibaca kan nggak tahu diri namanya. Nanti di sana dia dihisab. Kenapa nggak dikerjain gitu kan? Seperti kisahnya Rumi dan menterinya yang disuruh membangun jembatan. Dia bangun semua hal kecuali jembatan. Ya tetap aja salah akhirnya. Karena yang dia minta, yang Allah Ta'ala minta satu itu. Temukan itu, dia pengen apa. Dan sebenarnya sudah mulai bisa kebaca ya di usia ini, 4 hari penciptaan bumi itu udah, oh ya, apa-apa yang dia mudahkan udah mulai kebaca kok ya, dari mulai tataran fisik saja apa ya udah mulai kebaca. Nah itu kerjakan dulu apa yang ada di tangan, manage dengan baik itu Bu. Jadi gimana ya supaya supaya nanti istiqomah gitu ya. Memang nanti itu namanya tahapan kedua dalam suluk. Jadi tahapan pertama bersih dulu ya. Antara tahapan pertama dan kedua itulah jihad, jihad akbar namanya. Jihad melawan hawa nafsu. Kapan kita mencapai tahapan kedua? Ketika misbah menyala. Ketika orang jadi syuhada, ketika Ruhul Kudus menyala. Ya. Nanti Ruhul Kudus itu yang memandu kan, Siratal Mustaqim itu seperti itu gambaran Rasulullah SAW. Lorong, panjang, ada gerbang, penyeru di gerbang itu Al-Quran, dan penyeru di sepanjang jalan Ruhul Kudus. Itu yang membuat kita tetap dan tidak akan melenceng kiri kanan. Karena di sepanjang lorong itu ada pintu-pintu yang hanya tertutup oleh tirai. Bahkan bukan pintu yang terkunci, tirai yang gampang tersibak. Gambaran betapa mudahnya kita terdistraksi. Kan tadi kan terdistraksi kan, yang seperti itu. Nah, kapan sampai ke sana? Kuncinya adalah zikron kasir. Al-Quran banyak kasih kunci itu. Kalau mau sampai ke sana, banyak zikir, ya. Sholat malam tegakkan, terutama tahajud, karena itu sultanan asyiro, kata Al-Quran. Makanya dulu tahajud diwajibkan. Sekarang hanya untuk mereka yang benar-benar mencari keutamaan hidup, mencari Dia Ta'ala. Kemudian ada elemen penting lah yang tercantum dalam surat Muhammad. Namanya surat. Jadi keinginan untuk menolong agama Allah. Jadi kontribusi walaupun sebutir debu saya menjadi apa, nah itulah yang jembatannya itu. Saya kontribusinya apa ya, menolong agama Allah. Bisanya infak lah. Sodakoh lah. Tapi ini menolong agama Allah. Sesimpel ini sebenarnya. Kita punya kerjaan masing-masingnya. Kita menjadi diri kita, menjadi duta-duta Rasulullah SAW di lingkungan masing-masing. Kalau kita kerjalah yang karyawan terbaik, berprestasi. Yang kita bawa jilbab ini gitu. Oh, Muslim kayak gini kerjanya ya, alhamdulillah. Itu menolong agama Allah. Tapi niatkan, saya ingin jadi duta Rasulullah SAW dimanapun, gitu. Jadi kita, alhamdulillah gitu. Nah itu kesadaran itu membangun sesuatu yang berbeda dalam diri. Itu nanti tahapan kedua dalam suluk, menyala misbah, dijaga tuh kalau orang di situ. Itu bukan akhir. Tahapan ketiga itu tahapan akhir, menjadi hamba-hamba yang didekatkan. Kan ujungnya kita ingin dekat sama Allah Ta'ala. Sedekat mungkin.
Ya, walau alam. Itu Bu Lilis, semoga membantu. Iya, iya, Insya terima Allah kasih. semangat terus ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Alhamdulillah. Tetesa, Sama-sama. Jazakallah, dan Kak. Amin, amin sama-sama. Baik, alhamdulillah. Yang lain silakan. Ayo nih perenungan akhir tahun. Monggo, monggo, monggo. Silakan sahabat-sahabat ditunggu sedekahnya. Hmm, sedekah perenungan. Alhamdulillah, kita mengundang rahmat Allah. Ada yang Allah bagi di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah, silakan. Ya, cuma sharing ya. Saya itu kan sudah sampai SE, sudah sampai TA. Saya memang alhamdulillah sedikit-sedikit itu sudah bisa eh, dapat misalnya bisikan kamu ngerjain ini, misalnya pas sholatmu berdiri gitu. Kadang kan saya kan selama ini kan sholat sering duduk ya karena kan pusing bukan main. Saya ternyata saya selain hepatitis C-nya alhamdulillah sudah sembuh. Itu ada ternyata kemarin habis di apa namanya, bukan kolonoskopi, satunya lagi itu saya kena GERD sama gastro, jadi oh mungkin dari sini, jadi terus katanya begini, tapi dok saya kok sering setiap bulan tuh paling nggak tuh sering muntah ya gitu, paling nggak satu kali itu muntah gitu. Oh ini ada sakit apa gitu, itu luka lambungnya jadi muntahnya dari situ katanya gitu. Nah itu saya, tapi kadang itu saya bingung Bu, kalau misalnya tidak ada bisikan itu tuh kadang saya tuh gini, saya nih enaknya sholat duduk apa sholat berdiri ya, soalnya saya pernah apa namanya cuek aja, saya sholat berdiri, orang tadi sholat berdiri enggak apa-apa, tiba-tiba saya jatuh. jadinya jadinya saya dengan setiap sholat tuh saya bingung, ini sholat berdiri apa sholat duduk ya, takut jatuh. Nah itu gitu. Tapi kalau saya misalnya kuat hati itu sadar sholat berdiri ya sudah, saya sholat berdiri. Tapi kadang itu nggak ada greget hati kemana, itu sholat duduk aja gitu. Kalau Bu Tessa sebagai dokter enaknya bagaimana Ibu ya? Wah, ya yang bisa merasakan Mbak yang mana yang ya, dan itu akan berubah berbeda-beda dari saat ke saat gitu. Ya, ini belajar untuk merasa raga ya, mana posisi yang terbaik, ya, dirasa-rasa saja Mbak mana yang ya, dan alhamdulillah indah ya untuk sekedar berdiri atau duduk, tapi kita ingin ingin memberikan yang terbaik, kan spiritnya begitu sama Allah Ta'ala. Insya Allah Allah akan apa namanya bimbing gitu Mbak Indah ya, jadi rasa-rasa mana posisi yang paling pas gitu. Saya tidak bisa kasih jawaban, Mbak Indah yang tahu jawabannya gitu ya. Insya Ya, Allah Mbak. Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Monggo, mumpung ketemu online. Silakan, langsung di-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Ya, jelang akhir tahun ya. Tak Ya, akhir terasa. tahun ya. Udah mau 2020. Kayaknya baru kemarin tuh 2002, masih ingat banget. Sekarang cepet ya setahun tuh ya tuh. Iya, baru Oktober ya, Tes. Baru ketemu ya, Tes. Tiba-tiba udah Ya, akhir tahun. Masya Allah. Gimana? What's your contemplation? Kalau aku sih kemarin itu kan eh, ada salah satu zikir yang selalu diucapkan gitu ya. Itu tuh salah satunya itu kan yang eh, apa, jadi lupa sih tadi udah ini benar bentar, bentar. Oh iya nih. Ilahi anta maksudi waridoka maksud ilahi anta maksudi waridoka lubi ini mahabbataka wa ma'rifatak.
tadinya itu aku tuh penasaran tuh nggak kepingin tahu gitu artinya tuh. Oh iya ada di situ ada kata maksud, terus ada kata ridho, mungkin kita minta ridhonya gitu ya. Tapi baru Ya. kemarin itu tuh tiba-tiba tergerak gitu kan untuk mencari artinya gitu. Nah pada saat sudah, aduh mau jadi pengen nangis. Pada saat Mm-mm. kita itu udah tahu artinya itu betapa Mm-mm. ternyata yang kita cari itu memang hanya ke Allah gitu ya, hanya kembali ke Allah Mm. karena Mm. um, zikir itu artinya adalah hanya kepadamu, aku hanya ingin menuju kepadamu, memohon keridhaanmu, mohon diberikan kecintaan padamu ya Allah dan kemampuan untuk makrifat mengenalmu. Dan itu tuh kok kayak apa nggak dari dulu ya gitu kan, tahu tersadarnya gitu, taunya ada sadarnya zikir ini ya mungkin karena ikut itu ya, ikut Mm. itu tarikat itu, jadi ternyata tuh apa yang selama ini karena udah pensiun kan Pes, jadi tuh banyak merenung gitu apa yang Ya, aku usahakan selama ini gitu, ya, dikejar betul. mati-matian gitu ya Iya, istilahnya betul. dari Heeh, pagi sampai malam, sampai heeh. nggak bisa ngurusin anak ya kan karena kita kan harus keluar kota terus ya dulu ya Betul, betul. gitu. Itu tuh jadi kayak gak ada artinya dan ternyata yang rezeki pun yang udah ditakar sama Allah tuh ternyata ya segitu, gue sampai mau jungkir balik itu cuma segitu dan Mhm, akhirnya mhm. itu semuanya itu akan kembali ke Allah, mencari Allah gitu di sisa usia. Alhamdulillah sih masih diberi kesempatan gitu ya Ya, untuk bisa menuju ke arah sana bersuluk. Itu sih tes kalau aku kontemplasinya sih. alhamdulillah, alhamdulillah. Mhm, Iya, iya. Jadi banyak nyeselnya ya. betul. Jadi, tapi itu penyesalan yang indah. Karena kita dikasih kesempatan nyesel, lagi ada di sini, lagi naik panggung nih. Jadi kesempatan taubat masih ada. Taubat itu menutupi itu semua tuh. Ya, Allah yang Maha Pengampun. Wah, istighfar banyak-banyak, Mbak. Istighfar, wah, digempur istighfar siang malam itu ya. Sampai istighfar banyak-banyak sampai kita meninggal tuh udah dalam keadaan nafsu mutmainnah. Aku ampuni apa-apa yang kau lalai sebelumnya gitu ya. Aku tutupi apa-apa yang kau we make a mess gitu kan. Nanti Allah Allah beresin gitu kan. Itu kesempatan kita tuh untuk redeem gitu ya. Jadi aduh ya Allah, I make a mess gitu ya. I miss so many chance gitu kan. Maaf gitu dulu tuh aduh aku masih ter terpaut dengan dunia, masih sibuk sana sini dan banyak kesempatan yang miss gitu. Kesempatan beramal soleh yang miss dan kita nggak bisa ngulang karena udah hilang kesempatan itu ya. Kehidupan itu udah sudah lewat, tapi dia yang awal akhir dia bisa menutupi itu semua. Istighfar, istighfar menutupi, diampuni, diampuni. Jadi itu kesempatan taubat tuh betul-betul minta ampun atas apa-apa yang kita luput. Padahal dia perintahkan kita di saat itu, tapi kita lagi meleng ke dunia kan, atau kepada sesuatu selain Allah, walaupun itu tampak spiritual sekalipun. Itu loh masalahnya. Sepertinya spiritual ya, tapi sebenarnya bukan Allah kan. Allah kita tidak, ya ikhlas tuh susah gitu ya. Sampai ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu ikhlas, beliau tidak bisa jawab. Beliau tanya Jibril alaihissalam, Jibril tidak bisa jawab. Kemudian turun jawabannya itu bukan, jawabannya itu pasti misteri gitu. Ikhlas adalah rahasia antara aku dan hambaku. Kayak gitu. Jadi apa? Saking nggak bisa ya digambarkan dengan kata-kata ikhlas. Itu apa sih ikhlas? Yang mesti dirasain aja itu mah. Itu mah rahasia, harus dialamin sendiri. Apa itu ikhlas? Tapi Al-Quran memberi panduan-panduan tuh diantaranya. Dalam surat ada dikatakan dalam Al-Quran ada orang naik. Jadi orang tuh kalau nggak dikasih masalah dalam kehidupan cenderung lupa dan cenderung susah ikhlas.
Di dalam Al-Quran ayat itu digambarkan ya, orang lagi naik kapal, berlayar di lautan, di tengah-tengah samudra luas, ombak tiba-tiba menggila, storm, perfect storm. Itu udah mau tenggelam tuh, ombak setinggi, wah meter kayak tsunami, bayangin, udah ngeri aja. Kematian udah kayak di depan mata. Di situ doanya, ya Allah, gitu kan. Kalau orang kematian di depan mata tuh coba lagi gempa, tuh, kan doanya beda tuh. Atau lagi dikasih sakit yang kata dokter terminal sudah gitu. Wah, doanya beda. Nah, orang kalau dalam kesempitan seperti itu, dalam hazarul maut, kehadiran maut, doanya kemudian apa coba mukhlisina lahuddin gitu katanya. Mukhlisina lahuddin jadi ikhlas. Tapi apa mesti begitu? Mesti dipepet dulu gitu sampai kita tuh ikhlas berdoa sama. Jadi yang dibangun itu sebuah mentalitas ya bahwa imajinasi. Makanya zikrul maut itu penting. Ada dua hal kata Rasulullah SAW yang bisa menyembuhkan hati yang berkarat. Karena hati pasti berkarat oleh dunia. Itu Quran dan zikrul maut. Kalau nggak manjur dengan itu udah nggak tahu deh apa. Berarti hatinya udah nauzubillah min dzalik ditutup sama Allah Ta'ala. Jadi Quran pentingnya kita ya tidak sekedar tilawah tapi ya ini dieksplor ya difahami, dibaca dalam-dalam setiap layernya dengan bismillah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian zikrul maut. Tadi itu mengingat terus jangan-jangan terakhir. Terus jangan-jangan. Nah, itu tuh bikin mentalitas ikhlas terbangun, insya Allah. Dengan begitu. Jadi alhamdulillah sebuah renungan yang indah ya. Alhamdulillah masih ada waktu. Silahkan taubat sebanyak-banyaknya dengan baik. Ikutin apa yang Allah Ta'ala bukakan dari saat ke saat. Ya, indahkan zikir makin. Jadi kita mulai Mbak Evi mulai mencicipi keindahan zikir. Ya. Alhamdulillah Bu. Bismillah ya. Semoga Allah sampaikan. Amin, amin. Amin. Terima kasih, Mbak ya. Alhamdulillah. Ya itu renungan akhir tahun. Ada yang lagi yang mau sharing silakan. Yang lain bisa ikut mencicipi ya hikmah-hikmah dan perenungannya yang Allah berikan. Kadang-kadang Allah kasih inspirasinya lewat yang lain. Tapi kita sedekah kita bagi, siapa tahu yang lain juga jadi bisa oh ya ikut meminum ya. Insya Allah. Silakan. Bu, langsung. Ya, silakan Mbak. Bismillah. Assalamualaikum Teh Mm-mm. Tessa. Waalaikumsalam Teh Ria, mangga Teh. Ngomong Eh, Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sok izin silakan. OM. Ya, Iya, nggak akhir-akhir ini apa-apa. Mhm. di perenungan akhir tahun ini, akhir-akhir ini saya sih mikir, saya senang dari kecil itu zikir ya. Dari kecil itu, kalau Hmm. takut sesuatu zikir, saya takut apa. Pokoknya Oh, dari kecil tuh Alhamdulillah. zikir gitu ya. Kalau ada sampai eh, ke bawah lah sampai sekarang. Tapi saya ingat waktu dulu tuh saya punya guru ngaji. Pas saya Mhm. dulu kan jujur ama gitu ya. Terus kata guru saya, nanti kalau ada kesulitan, kalau ada apa gitu ya, baca ini. Katanya saya ingat banget. Itunya tuh doa Nabi Yunus. Saya baru tahu pas udah besar gitu bahwa itu Nabi Yunus. Tapi dulu kan Oh, hanya sekedar ini aja gitu ya, cerita dari Ustadz yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu ya. ya, ya. Nah, jadi kalau dulu tuh kan ibu suka pergi kemana gitu tuh kan kalau di kampung tuh ada hujan angin, saya suka diem, saya amalin gitu, la ilaha illa anta. Terus itu sampai besar gitu saya amalin gitu. Ya. Nah, Mhm, jadi mhm. terkait zikir itu kadang suka apa ya? Kadang ada zikir 1000 kali katanya, zikir kayak gitu gitu ya. Ya. Saya suka baru pas tahun ini saya apa lagi merenungi eh, bukan bukan jumlahnya gitu yang saya kejar sekarang tuh, tapi setiap kata, setiap itu saya resapi gitu ya. Jadi Mhm. saya kan pikirannya gini, kalau lagi doa, kalau lagi zikir tuh di atas sajadah gitu ya, berdoa Mhm. khusyuk saja. Tapi akhir-akhir ini itu kalau ada sesuatu misalkan yang mengganjal gitu, yang menyesakkan dada, pengennya secara nafsu tuh, wah pengen ngeluarin, pengen pergi, pengen gimana gitu ya. Tapi saya Mhm. sampai cuci piring, sambil apa, saya meresapi doanya yang saya sekarang tuh lagi favorit saya ya. Ya Itu Allah, Nabi Yunus. eh, Hah?
Ya, bukan itu justru yang Yang sekarang tuh mana? ya, apa yang jadikan hamba ridho terhadap apa yang kau hadirkan atas segala takdir. Oh, Terus yang kedua, hmm, jadikan berikan saya kesabaran atas segala hmm, balamu dan berikan kepada saya petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Jadi Insya Allah. ketika ingat kadang ada memori-memori yang bikin saya sesak gitu ya. Kadang suka ada lintasan-lintasan, saya amalin itu sambil cuci piring gitu ya, sambil apa gitu ya. Itu tuh kayaknya jadi efektif ya sekarang tuh buat saya gitu. Oh ya Allah gitu ya. Jadi ternyata berdoa saya sekarang bukan hanya di atas sajadah gitu. Berdoa saya di setiap nyapu, di setiap apa gitu. Saya sedang sedang mencoba meresapi gitu. Jadi almat surat itu tadinya tadinya kan saya cuma almat surat Al-Fatihah sampai selesai gitu. Udah selesai gitu. Tapi sekarang tuh mulai membuka lagi, oh ini dari kata bismillah aja saya coba, oh dengan nama Allah gitu. Saya coba meresapi gitu ya. Merasakan kalau kayak saya minum itu misalkan manis itu lagi menikmati rasa gitu. Itu bukan hanya sekedar apa ya yang eh, jumlah kayak gitu saya lagi gitu. Terus ada hal-hal yang aduh pengennya begini, pengennya begitu, saya suka ingat Teh Tesa ya, apa yang Hmm, dihadirkan gitu kayak di meja makan di depan kita itu ya kita kita yang nikmati itu gitu kan, tapi pengennya iya. kita tuh di sebelah sana gitu ya, aduh orang itu enak kayaknya makan itu gitu, tapi saya ingat lagi gitu, oh ya depan ini itu yang saya rasa, oh ya Allah, saya ridho apa yang kau hadirkan gitu, makanan yang depan itu Hmm, jadi kan ridho gitu ya, saya bisa menikmati gitu ya, kayaknya Masya nafsu Allah itu ya. mulai ini ya, mulai mulai menurun gitu ya, ego segala macam itu pelan-pelan, tapi yang namanya sesak di dada tuh bergejolak ya. Nggak mudah sih sebenarnya. Cuman Iya. akhir tahun ini saya merefleksikan cara berdoa saya dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Tahun-tahun sebelumnya saya masih, saya harus tidak memaknai apa itu doa itu gitu ya isinya gitu. Hmm, Tapi sekarang itu lebih memaknai gitu kata-katanya kayak gitu. Jadi udah merasa apa ya, hangat gitu ya. Udah merasa ketenangan gitu. Alhamdulillah. Itu Ya. sih perenungan di eh, kontemplasi di akhir tahun ini. Itu Wow, Teh Tessa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Indah ya, indah. Jadi hidupnya jadi memaknai setiap setiap langkahnya. Itu tahun ke tahun tuh supaya bertambah kesadaran. Sama nih, nanti kita jelang Ramadan ya. Kan kan sebenarnya persiapan Ramadan tuh dari Syawal tahun lalu. Tapi oke lah, kita mulai di Rajab ini. Ini dari bulan Allah ya, Rajab. Bulan Allah jaga nih. Jaga ya, kita the challenge of Rajab. Kenapa Rajab menjadi bulan yang dicintai Allah? Karena dia tidak pernah bilang sesuatu yang jelek tentang ciptaannya. Tidak ada satupun kata-kata jelek. Gini, kalau kata-kata tidak hanya berkata-kata jelek. Oke, lisan nggak ngomong yang jelek, tapi mikirin yang jelek sama aja. Ya, jadi gimana caranya nahan? Jangan pikir negatif, jangan pikir yang jelek, ya. Jangan merasa yang jelek juga, gitu. Nah, itu perjuangan kita di bulan Rajab, supaya kita menjadi hamba yang dicintainya. Supaya kita tuh kan pengen jadi hamba yang spesial, bener nggak sih? Karena kita sangat rindu dia dan sangat ingin diperhatikan gitu. Maka persembahan kita harus spesial, jangan mediocre gitu. Jadi ini bulan Rajab ya, berjuang ya. Kalau misalkan ada selentingan misalkan yang nggak bener gimana, kalau pokoknya yang jelek ya, lihat orang berpikir jelek itu istighfar banyak-banyak. Jadi akhirnya akan banyak istighfar. Karena kebanyakan pikiran-pikiran tuh nggak bener gitu ya. Sebagian besar dari zone itu dosa gitu kata Al-Quran. Prasangka itu sebagian besar dosa, karena kita berprasangka buruk kok sama Allah Ta'ala tuh nggak bener. Prasangka kita tuh itu banyak istighfarnya. Rajab kemudian diikuti dengan Sya'ban, bulan Rasulullah SAW. Rasulullah tuh banyak saum di satu, sampai mengira kayak hampir mirip Ramadan gitu, saking banyaknya saum, saking ingin dikosongkan kosongan. Saum adalah tentang pengosongan. Saking susahnya dikosongin, raganya dibawa sampai kosong gitu, supaya dia melemah, ke syahwat dilemahkan, dan hawa nafsu dilemahkan gitu. Membantu itu. Nanti di bulan Syaban ada nisfu Syaban, tengah-tengah itu ya, sholat baroah itu, standby itu, pantengin dari sekarang agenda saat itu, cuti besoknya kalau bisa gitu ya, biar malamnya penuh gitu. Ikhtiar dari sekarang di desain gitu, oh, oke, aku jagain bulan bulan
pengen pengen ibadah khusus. Nisfu Syaban itu hadisnya kan catatan amal ya. Jadi apa-apa yang akan turun setahun depan itu di situ tuh titik itu. Jadi kalau kita pengen 2026 ini dan seterusnya setahun aja, setahun beda itu dengan yang lain. Nah, nanti digadang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tuh bulan umat. Di situ ada Lailatul Qadar. Oh, ingat di bulan Rajab ada Isra Mi'raj. Ya, itu ketika sholat, ya perintah sholat diturunkan. Nah, itulah. Makanya sholat jadi tiang. Gitu. Nanti Lailatul Qadar yang dikejar adalah itu malam Qadar. Malam ketika kita mengetahui lebih dalam, lebih 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 jauh tentang kadar-kadar diri kita. Itu yang sebenarnya dicari di Lailatul Qadar, supaya kita lebih mengenal fitrah diri. Itu kemudian kita celebrate di Idul Fitri. Saya tuh siapa? Pas itu jadi pengetahuan tentang diri yang kita kejar. Makanya mesti banyak-banyak kontemplasi, banyak-banyak merenung. Makanya di forum ini saya selalu coba share your contemplation. Maksudnya renungkan, renungkan. Karena eh, manusia itu ada di titik daya renungannya itu yang ya tafakur sesaat lebih baik dari 100 rakaat. Coba bayangkan. Sholat baru 100 rakaat 5 jaman itu ya. Jadi Bismillah ya, semoga Allah Ta'ala membimbing. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Teh Dia sudah berbagi perenungannya. Ada satu lagi mungkin silahkan sebelum kita akhiri ya pertemuan terakhir di tahun 2025. Silakan ada yang kasih saran atau apa berbagi apa kesan-kesan. Silakan boleh. Atau mau Teh saya punya ide gimana kalau gini-gini boleh silakan. Kita ini komunitas bersama. Silakan langsung di unmute ya sahabat-sahabat. Ya, sepi nih. Gak ada yang mau sharing? Selesai? Menutup penutup akhir tahun, silakan. Teh Tessa mungkin cerita aja ya buat inspirasi gitu ya. Mhm, Boleh nggak? silakan. Ya, mungkin buat sahabat-sahabat yang oh iya, buat buat sahabat-sahabat yang sedang punya masalah atau apa, kita bisa membandingkannya dengan ada satu apa ya? Maksudnya gini ya. Saya punya tetangga usianya sudah 85 tahun, bapak-bapak. Hmm. Beliau menderita sakit demensia, jadi sudah agak-agak ini ya dengan fisiknya juga sudah lemah. Kemudian ada Hmm. istrinya juga sudah usia 75 tahun. Istrinya itu adalah teman saya mengaji ke sana sini gitu ya, kadang Hmm. olahraga bareng. Nah, ibu tersebut punya anak pertama usianya udah sekitar 40 tahunan lebih, tapi menderita sakit. Eh, Hmm. Anak yang kedua sudah menikah tapi tidak tinggal di situ. Nah, kemarin itu kesehariannya itu kami suka melihat kalau ibu itu sudah usia 75 tahun tapi masih suka ikut olahraga, ikut posbindu ya, terus ikut jalan santai. Nah, beliau tuh sabar banget ya Allah, sabarnya luar biasa. Oh, kan dia Hmm. nggak ada siapa-siapa untuk dimintain tolong. Jadi kalau mau pergi-pergi kemana-mana dia naik angkot. Kadang, ibu mau kemana? Saya mau ke pasar, mau beli ini, mau beli itu. Nah, kesabaran beliau, kelembutan beliau tuh kami semuanya udah mengakuinya bahwa beliau tuh seorang yang sabar gitu ya. Nah, Hmm. kemarin-kemarin itu si ibunya itu sakit. Karena di rumah itu nggak ada yang mengurus, bapak sakit, anak yang pertamanya juga sakit. Akhirnya ibu itu diambil sama saudaranya, diurus. Nah, kemarin hari Minggu beliau meninggal dunia.
beliau meninggal dunia. Innalillahi. Kemudian si ayahnya itu, si suaminya itu belum tahu kalau istrinya meninggal dunia karena kan Hmm. dibawa juga ya, si bapak itu juga kemarin tuh habis dibawa juga sama saudaranya juga gitu. Hmm. Akhirnya ketika si bapak itu dibawa ke rumah pulang, tiba-tiba mobil ambulan datang. Beliau demensia juga, akhirnya dia ngerti kalau istrinya itu udah meninggal. Karena selama ini dia udah Hmm. mengatakan begini, istri saya pergi meninggalkan saya, katanya bla bla bla. Padahal sebenarnya bukan Hmm. meninggalkan, sedang sakit dirawat gitu. Nah Hmm. itu si ibu itu pulang, udah sudah jadi jenazah ya. Bapak itu menangis sesenggukan. Saya sedih banget ngelihatnya. Itu Hmm. kami-kami ya, tetangga-tetangganya pokoknya yang ngurusin segala macam sampai, dan yang membuat kami sangat terharu, katanya kan waktu mau ditengok itu belum mau, katanya jangan jangan ditengok, saya ngerepotin, katanya dianya karena ditinggal di saudaranya mungkin ya. Nah kemarin itu saya dapat pesan lagi juga di grup Bu RT, di grup RT RW. Oh, beliau berpesan sebelum meninggal, terima kasih katanya kepada ibu-ibu semuanya yang sudah memberikan apa ya, kebaikan kepada saya, dan saya juga mohon maaf lahir batin katanya sebelum beliau meninggal. Masya Allah, beliau meninggal dalam dalam kondisi yang, tapi dalam kondisi yang sabar ya, karena saya melihat beliau itu nggak pernah mengeluh. Apa Hmm. kalau kan Masya anaknya Allah. yang sakit Hmm. tuh Bu, anaknya yang sakit itu kan sering keliling gitu ya. Ke rumah saya juga suka, Pak RT, Pak RT, Pak RT, saya minta ini gitu. Karena emang sakit gitu kan. Terus ini, terus Hmm. kami tuh maklum, sebelum seminggu sebelumnya tuh dia ketuk-ketuk. Bu RT, bukain Pak RT, mana ada apa? Itu bapak saya meninggal, nggak keluar-keluar dari kamar. Kami kan panik, datang ke situ. Hmm. Oh, ternyata bapaknya nggak apa-apa, emang emang sakit. Jadi emang emang terus keseharian kemarin itu, karena melihat kondisinya seperti itu, kami warga itu berembuk. Akhirnya untuk Hmm. mengurus kebutuhannya sehari-hari gitu kan, udah nggak ada ya makanan. Jadi kami berembuk sampai donasi tuh Bu, donasi udah dikumpulin Hmm. buat mengurus keluarga itu. Tapi sekarang ibunya udah meninggal. Nah, ini juga mau dibicarakan nih sama keluarganya. Nih gimana? Apakah ayahnya dibawa atau ada yang anaknya ke situ? Terus anak yang sakitnya apakah masih tetap di situ atau mau dikebawa ke rumah sakit kan? Atau gimana? Katanya Hmm. sih mau Hmm. dikepesantrenkan kayak gitu. Nah, di Hmm. situ saya melihat, oh, berarti beliau di usia tuanya Allah masih mencobanya ya, menguji beliau, dan beliau begitu sabar, gak ada muka apa, muka kesal, muka apa gitu. Jadi kalau ketemu tuh selalu senyum, selalu selalu ini Masya Allah. support, selalu ini. Ya. Dan beliau kemarin pada saat meninggal yang menyolatkan banyak banget Bu, di masjid itu sampai penuh, sampai laki-laki 3 saf lebar panjang, ibu-ibu juga sama, dan itu keluarganya sampai terharu. Oh, adiknya itu sampai terima kasih, katanya luar biasa, saya nggak menyangka. Kan ini kompleknya kan kayak kompleks sepintas mah, kan kami tuh sepi banget kayak nggak ada penghuninya gitu. Padahal Hmm. sebenarnya kalau ada apa-apa kita itu pada gercep gitu, pada pada ini, pada sikapnya ini. Nah di situ saya belajar, ya Allah, limpahilah saya juga kesabaran ya. Saya juga mau, saya bilang, berpulang dalam Hmm. keadaan seperti itu. Orang juga Amin. memandangnya Amin. kebaikan. Iya, jadi saya tuh tidak pernah melihat mukanya itu muka kesel. Paling dia bilang, Wow. paling Hmm. dia bilang, iya, paling dia bilang gini, maafin anak saya ya kalau misalnya anak saya keliling, katanya gitu. Iya Bu, nggak apa-apa, kami juga udah maklum kok semuanya kayak gitu. Nah, Hmm. kayak gitu tuh Bu, pasti kan tidak mudah ya menjadi Iya. sosok seperti itu tuh. Bayangin, suami Iya. dalam kondisi sepuh loh. Kalau masih muda sih nggak masalah, tenaga masih kuat. Yang udah di atas 70, kita Iya. harus ke pasar, kita harus apa, masak, beresin rumah, mengurus yang sakit tuh gimana lah. Nah itu mungkin ya, apa yang bisa menginspirasi barangkali. Dan saya juga mengatakan sih di rumah, di keluarga, di semua Hmm. tuh, masih ada kan orang lain yang masalahnya lebih berat dari kita, dan mereka bisa Betul. menjalaninya dengan
dengan penuh kesabaran, dengan tidak ada drama juga gitu kan mereka. Nah, seperti Mhm. itu. Nah, itu teteh saya mungkin dari saya buat menginspirasi termasuk buat diri saya sendiri sih sebenarnya saya lebih ke self reminder buat diri sendiri. Mhm. Ya, terima Ya, kasih. alhamdulillah, Gitu. alhamdulillah indah sekali. Ya, itulah. Jadi orang itu kan akhirnya akhir yang baik, ya. Itu yang husnul khotimah gitu kan. Perjuangan orang itu akan dilihat, akhirnya orang itu akan dilihat. Dan itu kan berarti ya ketulusan orang datang bersolat berrombong ya berbondong-bondong kan berarti memang beliau meninggalkan sebuah kesan yang baik dalam kehidupannya. Yang mungkin kita tidak lihat adalah mungkin kekuatan zikirnya selama ini sama Allah Ta'ala. Karena begini, orang itu ya kalau akhlaknya baik, itu seiring dengan kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Itu otomatis. Karena sifat-sifat baik itu dari Allah, bukan dari selain dia. Jadi kalau tanda seseorang taubatnya benar, tanda seseorang itu makin dekat sama Allahnya benar, ya, nggak sekedar oh ngaji 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 ngaji, tapi benar gitu jalannya kedekatan dengan Allah Taala itu tertuang tercermin dalam akhlaknya. Gimana? Taunya karena dia sering beraudiensi dengan Allah Taala, sering bermunajat, sering zikir sama Allah Taala. Emang terjadi kalau dia munajat sama zikir, Allah hadir, kuasanya hadir. Kehadirannya itu mengubah Allah berkata-kata sama dia aja ya tuh kata-kata itu mengubah akhwal, mengubah kondisi dia, mengubah keadaan dia. Dan itu sampai terpancar ke lahiriah wajahnya gitu ya, sampai ke kehidupan ke lahiriah, sampai alam sekitar bisa mencium itu. Itu orang-orang yang dapat ilmu, dapat apa cahaya, limpahan cahaya darinya. Itu yang ulama dalam kategori yang sebenarnya karena dia punya ilmu cahaya. Karena ilmu yang benar itu berupa cahaya ya, yang Allah titipkan kepada sang hamba itu. Yang kalau dia meninggal bahkan burung-burung di angkasa, ikan-ikan di samudra menangisi dia. Coba bayangkan, kan jauh. Maksudnya apa sih kita nggak berinteraksi sama burung-burung, tapi saking alam bisa menyerap itu, merasakan berkahnya. Nah, orang sekitar ya, jadi kalau tanda dia, saya pikir itu insya Allah sebuah tanda dia banyak zikir ya, sholatnya mungkin diperbaiki. Itu yang kita tidak lihat kan, karena dia dilakukan di dalam rumahnya. Tapi kemudian akhlak yang tercermin. Nah, itu makanya Rasulullah SAW dikatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi outputnya dari kita ngaji-ngaji nih, kalau kalau ngajinya benar arahnya, kita carinya benar, mencari Allah Ta'ala, pasti akan menjejak ke akhlak keseharian. Lebih santun, lebih ramah, lebih embracing, nggak asal ngomong, nggak ngomong yang menyakiti orang gitu ya. Ya, sesimpel misalkan, kamu kok jadi gendut? Itu very unnecessary gitu ya. Apalagi para kaum ibu sangat sensitif kalau bicara tentang timbangan dan berat badan. Do not make any comment about that, walaupun itu sekedar iseng, nggak boleh ya. Jadi gimana caranya kita tuh dari perkataan, dari gesture, dari lirikan mata tidak menyakiti orang. Wah, itu sebuah 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 medan tersendiri ya. Karena butuh hati yang sensitif juga sih. Kalau hatinya kasar, nggak akan ngeh dia tuh nyakitin orang gitu. Dan sensitif itu dibangun dengan karena hati makin dipoles dengan istighfar, dengan banyak-banyak zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu ya. Banyak zikir, banyak munajat pada Allah Taala supaya hidup kita menjadi lebih terberkahi ya. Jadi akhlak akan tumbuh di situ sehingga semoga ya belajar dari tadi tetangganya Bu Lelis, kita meninggal tuh banyak yang nangis gitu dalam arti oh dia orang yang baik, testimoninya baik gitu. Semoga ya. Tapi kita ikhlasnya lillahi ta'ala. Kita tidak melakukan itu hanya untuk dapat testimoni orang, enggak, itu mah otomatis. Cuma alangkah indahnya ketika kita bermakna gitu. Kehadiran kita yang tidak ada sebenarnya kita tidak punya apa-apa, tapi kemudian bisa meninggalkan jejak-jejak emas
di muka bumi ini. Jadi berjuang, berpikir yang terbaik, ya, bertindak yang terbaik, dimulai dari rasa, karsa, cipta, karya, diatur, pokoknya cari skenario, do not play drama-drama yang tidak penting ya, unnecessary thoughts itu. Nah, ya, jadi berjuang untuk berpikir produktif, ya, hal-hal yang positif itu akan mengundang hal yang baik juga. Mulailah dengan kebersyukuran, ya, senyum, ya, apapun yang kita punya hari ini, itu yang terbaik. Dan kita akan bermain dari saat ke saat. Yang terbaik dari saat ke saat bersama Allah Ta'ala. Ya, selamat merenung di akhir tahun 2025, supaya kita bikin sebuah kontemplasi yang baik di tahun depan, semoga menjadi titik turning point yang lebih gitu, supaya kita bisa lebih jauh berjalan, ya, lebih kokoh dalam melangkah di Shirathul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat untuk silaturahminya 2016 sampai 2025, ya, 9 tahun kajian suluk online. Kita menjelang ke 1 dekade di 2026. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita hati yang ikhlas, hati yang mencari Dia, hati yang hanya mengandalkan Dia, hati yang bersyukur dan bersabar atas segala ketetapannya. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup sama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ya, selamat berkontemplasi dan semoga Allah Ta'ala membimbing. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima sahabat-sahabat. kasih. Terima kasih. Kak Terima Tetesa, kasih. jazakallah.